Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat dimanapun berada. Oke, di video ini saya akan membagikan cerita pengalaman saya pribadi. Silakan disimak oleh teman-teman pemula dimanapun berada. Saya akan buat tema sedih dan menyesal. Apa itu sedih dan menyesal? Teman-teman pasti sama mengalami namanya sedih. Gak mungkin semua orang gak mengalami sedih. Maka dari itu semua orang pasti mengalami sedih. Coba tunjukin siapa yang mengalami sedih. Saya pribadi mengalami sedih yang paling dalam, yaitu satu, ditinggal orang tua. Sebagai ibu yang sangat saya cintai, mungkin teman-teman juga yang mengalami seperti itu, sangat sedih yang paling dalam. Oke, sobat dimanapun berada, saya akan menceritakan masalah pengalaman saya sendiri. Teman-teman kalau sama seperti saya bersedih ditinggal orang tua. Yang tidak bersedih ditinggal orang tua, coba komen siapa di situ ya. Ada nggak orang yang nggak sedih ditinggal orang tua? Pasti semua sedih, saya yakin. Pasti semua sedih, yakin. Gak mungkin yang nggak sedih ditinggal orang tua. Ya itulah sedih, ada di unek-unek manusia. Tapi sedih itu ada batasnya teman-teman. Saya membaca di buku-buku zaman dahulu, saya paparkan sedikit ya. Kesedihan memang sering banyak dirasakan oleh manusia-manusia dimanapun berada. Tapi, nah ini teman-teman, saya belajar dari itu teman-temannya. Tapi kesedihan itu jangan sampai larut-larut. Selamanya kalian bersedih itu tidak akan ada kemajuan dalam diri teman-teman dan diri kita sendiri. Itulah namanya sedih. Saya melihat dan membaca di buku-buku cerita itu, makin jauh makin banyak saya yang membaca, makin banyak pengetahuan saya di buku. Teman-teman ternyata yang ngerasain, yang membaca saya sama persis sama yang dialami sama saya sendiri teman-teman. Saya nggak bakal ngomong seperti ini kalau saya belum mengalami seperti itu. Makanya ya teman-teman, coba, saya yakin teman-teman pasti sama apa yang saya rasakan, teman-teman pasti sama persis sama yang dirasakan oleh saya pribadi. Itulah sedih jangan ditangkap, jangan diperpanjang sampai itu sedih. Nanti juga di perjalanan pasti nemu sedih lagi, kapan kita suksesnya, kapan kita berkembangnya. Sedangkan yang ada di pikiran kita sedih. Contoh satunya dari saat muda ya, sedih orang tua sudah sekali saya sudah sampai begitu lama saya sedih orang tua, tapi saya sudah berdoa saja semoga orang tua yang sudah tiada tepatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke teman-teman, di mana berada, sebagai manusia sedih boleh, tapi ada batasnya ya teman-teman. Silahkan teman-teman belajar lagi di buku atau di channel YouTube ini, motivasi sangat banyak sekali teman-teman. Bukan kesedihan ada, semua ada di sini. Teman-teman pelajari kunci kesuksesan, kunci kegairahan, kunci kebahagiaan. Nah, itu bahas masalah sedih ya teman-teman. Kalau memikirkan masalah sedih, ya kita bandingkan sama orang lain saja, orang lain ini itu kok kita gini aja di batin. Nah itu nggak akan berkembang. Jangan sampai seperti itu sedihnya teman-teman ya. Oke, itu yang pertama sedih. Sekarang yang penyesalan. Ingat teman-teman, penyesalan masih sama yang tadi ya teman-teman, ya sedih terus penyesalan. Nah si penyesalan ini posisinya dari akhir kita melaksanakan, kita yang berbuat sama kita dulu, misalnya contoh satu, orang tua kita masih ada, kita nggak ada penyesalan itu. Kalau kita berarti nggak aja sama orang tua, udah tiada orang tua, nah baru di situ penyesalan pasti datang. Ingat,
penyesalan pasti datang di akhir. Makanya dari itu saya saranin teman-teman, jangan bikin masalah atau yang bisa penyesalan teman-teman berlarut-larut sampai panjang. Penyesalan dari sekarang lah teman-teman, yuk kita ganti tangan supaya jangan ada penyesalan ke depannya teman-teman, supaya hidup kita berkah, hidup kita aman dan nyaman dan tenang, kita besarkan keluarga kita, kita happy. Dan disitulah akar permasalahannya, sedih dan penyesalan itu jangan sampai berlarut-larut, dibawa-bawa sampai panjang sampai saat ini. Itu saran dari saya, pengalaman saya. Pasti semua orang mengalami sedih atau penyesalan. Itulah cara menghilangkan kesedihan dan penyesalan. Pikiran kita masuklah ke pikiran yang negatif, aturlah diri kita dan pikiran kita sendiri yang negatif, atau jangan banding-bandingkan kita sama orang lain. Carilah ilmu pengetahuan dari motivasi-motivasi banyak dari teman-teman. Silakan teman-teman cari. Itulah kuncinya, pasti ada di situ teman-teman. Sabar dan pikiran positif, insya Allah khususnya teman-teman, ketenangan hati teman-teman akan terjamin. Oke teman-teman, dimanapun berada, mudah-mudahan motivasi ini bermanfaat juga bagi teman-teman yang pemula, apalagi yang masih muda-muda. Mudah-mudahan manfaat, bisa lebih ilmu dari motivasi ini teman-teman, dapat pelajaran yang teman-teman belum mengetahuinya. Oke, dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.